dalam hal ini sampai saat ini tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika, kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan itu. Tadi terkait dengan Trump. Para pendukung Jokowi mulai mengkritisi membandingkan Jokowi dan Pak Prabowo. Wah, itu yang saya inginkan. Semua. Ya, makanya kan ketika Pak Prabowo melakukan pergerakan, misalnya ada beberapa kasus korup itu beliau selesaikan atau dibuka di tahun ini, di tahunnya Pak Prabowo, di masa mereka kan kemudian itu titipan dari Pak Jokowi, itu titipan kerjaan Pak Jokowi yang belum selesai. Jadi seakan-akan otaknya itu Pak Jokowi kalau urusan korupsi, memberantas korupsi gitu, ngerti kan? Jadi kinerja ya, diklaim lagi. Diklaim. Parlemen. Iya, apa ini mau disampaikan ini? Ya di Setiadi. Di Parlemen bisa digeser. Parlemen apa sih? Waduh. Ya kayak gini ya, aduh. Nggak jelas. Kenapa sih orang-orang ini ya? Bang Heru ini juga ini ganti-ganti terus apa sih? Kemana? Aduh. Ganti akun terus. Coba, ya Taina, apa yang mau disampaikan ini? Tania, bukan Taina, Tania. Tania, ya Tania. Halo, selamat bergabung. Assalamualaikum.
Tania. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton yang cukup menarik, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita dalam menanggapi video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar itu keren terus biar jelas. Kami mau kasus ini selesai. Siapa yang salah penjarakan, siapapun yang salah. Masalah-masalah ijazah bertele-tele sampai 2 tahun. Kalau ada tunjukin saja, kan gampang. Ini mah cuma mau remain aja biar diadu domba. Nah, lanjut lagi. Punya ijazah UGM mestinya bangga, ini malah diumpetin. Ijazah jatuh di gorong-gorong, sering masuk gorong-gorong ijazahnya hilang. Sekarang tidak usah ditanyakan lagi, paham. Nah, kan ijazahnya orang lain diambil dan dipalsukan. Kalau tidak berani tunjukkan berarti itu kelar palsu. Nah, lanjut lagi. Itu baru sosok guru bangsa atau Pak SBY selalu siap bila ditanyakan ijazahnya. Ikutan drama-drama, udah ke bawah, udah kebaca lawan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Tidak diragukan lagi jiwa kesatria dan negarawan Bapak SBY sebagai mantan presiden. Diduga jika banding dengan Jokowi tidak ada apa-apanya. Mari jujur menilai dengan akal sehat, bukan berdasarkan suka atau tidak suka, apalagi berdasarkan bagi-bagi hadiah. Saya sarankan biar ada hari bohong nasional di kalender, biar ada libur lagi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Setidaknya kalau memang perlu sebagai contoh, pejabat tidak apa-apa tunjukkan. Nah, lagi Jokowi tidak mencalonkan jadi wali kota, gubernur, presiden, tapi dicalonkan. Artinya ada orang-orang yang bekerja di belakangnya. Ada orang yang bekerja tapi atas izin si Joko, jadi yang suruh ya si Joko. Nah, lanjut lagi. SBY lahir dan dibesarkan dari keluarga besar TNI. Jokowi dibesarkan dari gorong-gorong beda kelas. Otomatis di KPU ada juga arsip ijazah yang dilegalisir. Periksa. Lanjut lagi. Jokowi ngerusak semua institusi kampus UGM dan bikin gaduh di masyarakat. Heran, buat pelajaran dari pengalaman untuk kekedoan akhirat karir anak mantu cucunya. Kamu tidak benar itu. Saya orang awam yang tidak berkepentingan dengan kasus ini, tapi saya yakin dan semakin yakin bahwa ijazah Jokowi asli bukan dari UGM. Rosyuryo CS tidak sendirian, masih banyak orang waras yang membela kebohongan, hanya orang bayaran, hanya perutnya yang dipikirkan. Dengan dibungkamnya Profesor Sofyan Effendi adalah kotak Pandora seluruh rakyat Indonesia yang tidak mau menjadi penjilat Jokowi Mulyono sebagai jalan untuk mencari kebenaran dan kejujuran pendidikan di NKRI ini. Berarti kasus ini sebagai sejarah buat generasi bangsa. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jokowi semakin terpojok lagi, makin tambah waktu, makin terbongkar kebohongannya. Mana nih ketegasannya Pak Prabowo sebagai presiden biar persoalan tidak berlarut-larut atau jadi gaduh. Mungkin ijazahnya tidak ada, dan apa yang diucapkan Bambang Tri ada benarnya. Usut tuntas demi Republik Indonesia. Nah, lanjut lagi teman-teman.
Yang keliru aparatnya, kenapa kalau sudah gaduh seperti ini dibiarkan? Harusnya aparat ada di pihak tengah, panggil semua dan suruh tunjukin, selesai. Rekor korupsi, rekor kebohongan, dan akhirnya memalukan. Bagi aku itu hal yang membanggakan, bukan kemaluan yang harus disembunyikan. Proses di pengadilan saja agar segera selesai. Nah, lanjut lagi teman-teman. Semua yang bela dan proses kebenaran sudah dibungkam. Gambar Pak Soekarno, Hatta, warna merah, gepokan. UGM harus jujur, kalau tidak jujur alamat hancur. UGM berkeping-keping dan terhinakan. Betul, bagus hari bohong nasional pemarkasannya Jokowi. Kalau Prabowo sudah tidak berkuasa lagi, biar tahu jika anaknya atau cucunya bisa bangga bapak atau kakeknya manusia terbohong sedunia. Ijazahnya bukan diumpetin, malah tidak ada. Pak SBY pun berani menunjukkan ijazahnya, berarti punya ijazah asli. Nah, lanjut lagi. Bukannya takut memperlihatkan ijazahnya, tapi karena memang tidak punya ijazah. Ijazah itu bisa dilegalisir 10-30 lembar dan berlaku sepanjang masa, kecuali instansi bersangkutan minta yang terbaru. Apa salahnya Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya biar cepat selesai dan tidak selalu gaduh, kecuali punya agenda yang lain. Lanjut lagi. Jokowi nggak berani menunjukkan ijazahnya, takut dipalsu oleh orang lain. Orang mana takut? Yang tidak berani itu kan yang tidak punya tapi ngaku punya atau ijazahnya aspal. Nah teman-teman, inilah yang menjadi komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.